Oke, kalau menurut DPR, masalahnya di regulasi peraturan KPU. Kalau analisis dari DIP, Mbak Neni, kenapa 211 anggota DPR memilih untuk sembunyikan atau rahasiakan riwayat pendidikan terakhirnya? Iya, Mbak Eva, sebetulnya ini kondisinya cukup ironi ya, dan menurut saya ini menjadi langkah mundur demokrasi. Ada dua hal yang ingin saya highlight. Pertama, sebetulnya kenapa mereka tidak mau mempublikasi riwayat terakhir pendidikannya. Pertama, memang lemahnya komitmen keterbukaan partai. Jadi sejak awal pencalonan, partai juga memang tidak mendorong para caleg untuk transparan dan akuntabel terkait dengan riwayat pendidikan. DRH caleg itu memang sangat minimalis dan asal ada saja. Saya nggak tahu apakah itu memang unsur kesengajaan tadi yang disampaikan oleh Bang Rifki atau kemudian memang asal ada. Bahkan rekrutmen saja di partai politik kita tahu itu asal-asalan, tidak merit system, ugal-ugalan, sehingga mengakibatkan kualitas DPR-nya itu jauh dari harapan rakyat. Dan tidak terbukaan ini memperlihatkan bagaimana sebetulnya komitmen DPR sejak awal ini sudah tidak beres gitu. Meskipun tadi Bang Rifki bilang bahwa aspek latar belakang pendidikan itu tidak juga menjadi satu-satunya tolak ukur kualitas anggota dewan. Tetapi kan keterbukaan itu menjadi salah satu wujud di mana partai itu taat terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, ada transparansi, akuntabilitas, dan seharusnya ya caleg juga ada ketersediaan untuk diketahui rekam jejaknya karena itu berhak diketahui oleh publik gitu. Apalagi lembaga DPR ini kan menjadi penentu masa depan demokrasi dan penentu semua kebijakan di berbagai lini. Dan ketika partai tidak terbuka, ini menyulitkan publik untuk mengakses informasi gitu. Lalu yang kedua, memang kita juga sangat menyayangkan juga terkait dengan ketidaktegasan dari teman-teman penyelenggara pemilu, Mbak Eva. Kami juga sudah banyak mengkritisi hal ini karena kita melihat bahwa latar belakang pendidikan itu bukan sesuatu hal yang membahayakan rahasia negara. Jadi dalam regulasi KPU seolah memang secara sengaja di situ menutup ruang untuk ketidakjujuran tersebut, dan seharusnya aturan PKPU itu bisa menyampaikan caleg itu harus mencantumkan riwayat pendidikan secara komprehensif, secara rinci, dan masyarakat itu juga bisa mengakses. Dan jika regulasi KPU ini lemah, terlihat seakan KPU ini sedang melindungi pejabat publik dan elit politik tertentu yang maju menjadi caleg gitu. Jangan-jangan kemudian memang di antara mereka ada yang bermasalah nih riwayat pendidikannya. Ini kan tentu jadi tanda tanya publik karena dikhawatirkan justru publik juga bisa mengetahui dan ini bisa sangat mengganggu peta di internal partai. Kan jadi ada kekhawatiran seperti itu. Ke depan memang harus ada perketatan regulasi. Saya sepakat dengan Bang Rifki, dan aturannya juga harus lebih progresif, bukan menjadi kemunduran demokrasi. Dan ini menurut saya momentum yang cukup tepat untuk membahas kodifikasi undang-undang pemilu dan pilkada dan juga memperkuat hal ini dalam revisi undang-undang tersebut, Mbak Eva. Bang Rifki, soal kekhawatiran jangan-jangan ada masalah di pendidikan terakhirnya karena sepertiga lebih anggota DPR RI memilih tidak transparan terhadap riwayat pendidikannya. Apa hasil penelusuran internal dari Komisi 2 DPR terkait dengan hal ini? Enggak, saya kira